Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution bak mendapat durian runtuh di kontestasi Pilkada 2020. Tak hanya karena didukung partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra dan juga Golkar. Ya, memasuki masa kampanye pemirsa, tokoh-tokoh besar juga akan turun gunung demi memenangkan anak dan menantu Presiden Jokowi itu. Ada Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani serta Sandiaga Uno. Akankah hadirnya tokoh-tokoh itu memberikan keuntungan politik bagi Gibran dan Bobi? Inilah laporan utama Mega Sandi bantu anak mantu Jokowi. Ibu Mega dan Mbak Puan menjadi jurkam di Solo, saya pikir bukan satu hal yang mengherankan. Saya agak bertanya-tanya, apa istimewanya? Bisa jadi itu tanda tidak terlalu percaya diri. Pilkada Kota Solo dan Medan tak pernah surut dari sorotan. Ada dua nama yang tak biasa, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang mulus melaju ke panggung pertarungan pilkada di dua kota itu. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar menjadi pengusung mereka. Dan seolah kian istimewa ketika para tokoh besar turun gunung ikut berjuang memenangkan anak dan menantu Presiden Jokowi itu. Di Kota Solo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani dipastikan bakal membantu Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa untuk menaklukkan hati pemilih. Megawati dan Puan akan menjadi juru kampanye paslon nomor urut 1 itu. Mengapa Puan hingga Megawati harus ikut dikerahkan? Apakah ada sinyal lawan Gibran di kandang banteng cukup berat? Tentang Ibu Mega dan Mbak Puan menjadi jurkam di Solo, saya pikir bukan satu hal yang mengherankan. Karena Mbak Puan itu dapilnya Solo, ya. Kemudian Ibu Mega itu juga dulu waktu di PRRI dapilnya Jawa Tengah. Jadi kalau beliau sekarang menjadi jurkam di Solo, itu sangat tepat kalau menurut saya. Sementara di Kota Medan, Bobi dan Aulia Rahman mendapat bantuan dari tokoh pusat Sandiaga Uno. Mengapa pula Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra yang pernah bersama Prabowo Subianto menjadi rival Jokowi di Pilpres 2019 lalu itu terjun demi kemenangan Bobi? Mengenai posisi Bang Sandiaga Uno yang masuk tim sukses Bobi dan Aulia, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh kader Partai Gerindra, pengurus Partai Gerindra berkewajiban untuk ikut serta memenangkan seluruh calon yang diusung oleh Partai Gerindra. Nah, Bang Sandi tentu sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, beliau bertanggung jawab untuk berperan serta memenangkan seluruh pilkada yang diusung oleh Partai Gerindra pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, beliau tidak hanya di Medan, tapi akan berkeliling ke seluruh Indonesia, termasuk pimpinan Partai Gerindra yang lain. Di Pilkada Medan, Kota Medan, Bobi itu berpasangan dengan Aulia, di mana Aulia ini adalah kader Partai Gerindra. Tentu saja kami di Gerindra akan fight habis-habisan untuk memenangkan pasangan Bobi dan Aulia. Lantas bagaimana lawan politik melihat turun gunungnya Mega hingga Sandi ke Solo dan Medan? Apakah manuver itu juga akan mereka lakukan? Tidak perlu nama besar. Justru kalau ada nama besar yang turun di Solo atau di Medan, saya agak bertanya-tanya, apa istimewanya? Nah, justru pemberian keistimewaan ini menjadi aneh dan menjadi pertanyaan publik. Bahkan bukan tidak mungkin, malah membebani pasangan calon yang didukung nama besar di Solo dan di Medan. Bisa jadi itu tanda tidak terlalu percaya diri. Bisa jadi juga itu tanda bahwa ada niat selanjutnya, bukan cuma di Solo atau di Medan, tapi berlanjut.
Benarkah nama-nama besar itu justru bisa menjadi beban bagi Gibran dan Bobi? Oh, saya belum ada komunikasi langsung untuk itu. Mungkin setahu saya itu dalam bentuk daring juga. Setahu saya loh ya. Mega dan lain-lain kayaknya dalam bentuk daring juga. Tapi saya nggak tahu. Nanti saya pastikan lagi ya ada tim pemenangan. Karena di situasi seperti ini kita tetap harus menghindari kerumunan. Tim besar itu ada gabungan dari partai politik, dan partai politik itu tentunya punya tokoh masing-masing, kita tahu. Nah, dari partai politik itu kan mengusulkan nama, ya kita terima ya Bang ya, mengusulkan nama, ya kita terima. Itu kan beliau, Bang Sandi itu adalah kader dari Partai Gerindra. Ya sudah, dan wakil kita kan dari Gerindra. Kita semua juga harus paham bahwa Pilkada 2020 itu sangat menentukan untuk menuju kepada 2024. Setelah itu kan tidak ada pilkada lagi, maka ini kita harus betul-betul all out ya untuk konsolidasi partai untuk menyongsong 2024. Pertarungan Gibran di Solo dan Bobi di Medan juga menjadi pertarungan bagi partai-partai pendukungnya, terlebih PDI Perjuangan. Akankah dikerahkannya tokoh-tokoh besar itu bisa membawa keberuntungan politik untuk Gibran dan Bobi? Bagi mereka ini sangat penting gitu untuk dimenangkan. Maka tokoh-tokoh sentral, orang-orang penting itu turun gunung untuk membantu memenangkan. Saya mengatakan bukan tidak ada pengaruh. Cuma signifikan atau tidak untuk mampu mendompleng atau mendongkrak atau menjadi daya magnet elektoral terhadap yang akan di tracking ya calon ini, itu tergantung kepada daya pikat yang dimainkan oleh masing-masing. Apakah pengaruh Pak Jokowi masih kuat di Solo? Apakah pengaruh Sandiaga Uno kuat di Medan? Itu sangat menentukan. Ibu Mega dan Mbak Puan menjadi jurkam di Solo, saya pikir bukan satu hal yang mengherankan. Saya agak bertanya-tanya, apa istimewanya? Bisa jadi itu tanda tidak terlalu percaya diri.